Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati kudus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sebab namamu kudus, namamu kudus, namamu kudus Tuhan. Kaulah yang kudus, Kaulah yang kudus, Kaulah yang kudus Tuhanku Yesus. Yesus, Kaulah Raja yang kudus, Tuhan segenap alam, Tuhan segenap langit dan bumi. Namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Namamu kudus, Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kau permulaan dan Engkaulah yang menutup. Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Raja segenap alam. Biar semua yang bernafas memuja-muji namamu, bertekuk lutut di hadapan hadiratmu, menyembah namamu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima
kasih Tuhan. Haleluya. Glory Yesus Tuhan. Bapa, Engkau yang Maha Kudus, Engkau Allah sumber segala-galanya, Raja segenap alam. Engkau yang memiliki langit dan bumi dan yang ada di dalam dunia ini. Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami, atas setiap doa dan setiap sembah syukur sujud kami. Kami memasuki ruang-Mu yang Maha Kudus pada pagi hari ini. Biarlah urapan-Mu sempurna bagi setiap kami yang mendengarkan dan yang bersama-sama mengikuti ibadah online. Urapan yang sama dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau Maha Hadir, Engkau Maha Ada. Engkau menguasai segala ruang, segala keadaan, segala situasi. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami sembah, kami puja, puji dan kami tinggikan, dan kami mazmurkan, kami berdoa dan mengucapkan segala puji, hormat juga syukur. Kuasai Tuhan seluruh alam, seluruh frekuensi, seluruh langit dan bumi pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, penguasa segalanya. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi sekali lagi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saudaraku, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang senantiasa setiap saat, setiap waktu harus kita ingat, harus kita pelajari, dan kita harus resapi makna kebenaran itu untuk kita bisa bersama-sama mempraktekannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ada satu bagian firman Tuhan yang kita mau baca bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-6, maaf, dari yang ayat ke-6 sampai dengan 12, mari kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan, Matius 14 ayat 6. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Ayat ke-8. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku ke sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Ayat 10. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikannya kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudaraku, ini ayat yang cukup mengerikan, berbicara tentang pembunuhan yang mendekati mutilasi, saudaraku. Di mana pada saat itu Herodes mengadakan suatu pesta yang mewah untuk dengan tamu-tamunya, untuk mengadakan perjamuan dengan tamu-tamunya. Kemudian menarilah anak perempuan dari Herodias, yang perempuan yang dia nikahi secara tidak benar karena dia merebut dari saudaranya, saudaraku, istri saudaranya ini, dan dia nikahi, entah dibunuh entah tidak ini saudaranya, saudaraku. Tetapi pada intinya bahwa dia merebut perempuan lain dari suaminya. Kejadian yang mengerikan, kemudian anaknya Herodias ini menari-nari di depan para tamunya, di depan Herodes. Kemudian bersumpahlah Herodes, minta apa saja yang kamu mau, aku akan berikan. Dan anak itu kemudian pergi kepada ibunya, dan ibunya kemudian menghasut anaknya. Dikatakan anak gadisnya ini yang masih kecil, yang masih belia, dihasut oleh ibunya untuk meminta kepala Yohanes, padahal dia tidak mengerti apa-apa perihal Yohanes. Tetapi dia memintanya juga, anak kecil ini, kepada Herodes, kepala Yohanes itu. Dan dikatakan di situ dengan sangat menyesal. Tetapi karena si Herodes ini sudah bersumpah untuk memenuhi komitmennya, di rasa gengsinya di depan tamu-tamunya, terpaksalah dia menuruti walaupun sedih. Dan akhirnya dipenggallah, singkat cerita, kepala Yohanes, kemudian dibunuh, dipenggal dalam penjara, kemudian diberikan kepada Herodias dan anaknya Herodias, dan anaknya Herodias membawa kepada ibunya, kepada Herodias, kepala Yohanes di atas sebuah talam dengan tanpa takut, tanpa ngeri anak kecil itu, karena anak itu tidak mengerti polos. Nah, kemudian
murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan dikatakan terakhir menguburkannya dan memberitahukannya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, ayat ini mau menyampaikan atau bercerita tentang sesuatu yang intinya sebenarnya sangat dalam, sangat luar biasa. Saudaraku, kita tahu di sini ada 3 orang pemeran utama, Herodias dan anaknya ini. Anaknya Herodias, anak tirinya Herodes. Ya, jadi anak-anaknya Herodias pada pernikahan pertama yang kemudian direbut oleh Herodes. Nah, saudaraku, singkat cerita, pembunuhan ini terjadi dengan tanpa mengerti, tanpa ngeri apa-apa. Kepala orang yang dipenggal, yang dibunuh, dibawa oleh anak kecil ini kepada ibunya. Saudaraku, di sini bisa memahami bagaimana ayat ini menyebutkan bahwa betapa hasutan seorang ibu. Di sini dikatakan hasutan. Padahal sebetulnya orang tua seharusnya tidak melakukan penghasutan atau fitnah atau keburukan atau apapun istilahnya terhadap orang lain kepada anak-anaknya. Maaf. Tuhan ingin menunjukkan di sini bahwa betapa mengerikannya kesalahan didikan, kesalahan ucapan, kesalahan hal yang dilakukan oleh seorang orang tua, di sini ibu, kepada anaknya yang mengakibatnya terbunuhnya seseorang, matinya seseorang yang terus terang di sini dikatakan adalah Yohanes Pembaptis, orang yang tidak bersalah, seorang yang diutus oleh Tuhan, seorang yang orang menganggapnya nabi, yang sebetulnya Herodes juga sungkan. Tetapi karena didikan yang salah, di sini dikatakan penghasutan, maka Herodes mau tidak mau melakukannya juga pembunuhan itu terhadap Yohanes Pembaptis. Dan singkat cerita terjadilah hal yang sangat mengerikan. Saudaraku, bayangin kepala Yohanes Pembaptis dipenggal seperti ISIS kejadian dulu, kemudian dibawa kepada ibunya di atas sebuah talang. Saudaraku, hari-hari ini kita tahu bagaimana kesulitan terjadi, bagaimana penderitaan banyak orang terjadi. Dikatakan dalam situs internet, orang yang kaya bertambah kaya, orang yang miskin bertambah miskin, orang yang level menengah pun menjadi orang miskin hari-hari ini akibat pandemi. Karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan kepercayaan diri. Bahkan banyak suami istri yang bercerai karena stres dan lain sebagainya. Bagaimana artis-artis kemudian juga kehilangan job sebagian besar. Bahkan di Korea banyak yang kita dengar ada beberapa orang yang bunuh diri. Di India yang bunuh diri, saudaraku. Dan hari-hari ini saya baca begitu banyak hotel-hotel mau dijual. Sedangkan hotel itu merupakan usaha yang padat karya. Banyak pasti karyawan-karyawannya yang akan di PHK, saudaraku. Bagaimana orang yang tiba-tiba kehilangan segala sesuatu, kehilangan pegangan hidup, kehilangan kekuatan, kemampuan ekonomi, dan kehilangan gengsi mungkin yang pada waktu sebelum pandemi terjadi yang memiliki jabatan bla 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 bla. Saudaraku, betapa hari ini begitu banyaknya generasi yang mengalami kesulitan. Dan yang sering kita share, termasuk kemarin di House of Teaching hari Rabu kita berbicara, yang saya selalu concern, yang selalu saya ingatkan, selalu saya katakan, yang selalu saya tekankan, saya teringat generasi muda karena saya pun punya 2 orang anak di dalam masa-masa muda mereka. Bagaimana pergumulan, perjuangan hidup akan lebih sulit, lebih keras, lebih ngejelimet, saudaraku. Tantangan terjadi tidak hanya di bidang IT yang begitu pesat majunya, di bidang bahan bakar minyak yang sebentar lagi akan tergantikan oleh tenaga listrik yang mengisi baterai kering, saudaraku. Kemarin juga kita bahas berbagai hal yang menyangkut kemajuan-kemajuan yang mungkin akan terjadi ke depan, yang membuat tantangan akan semakin sulit. Baik di dunia pendidikan maupun di dunia usaha. Apalagi bagi orang-orang muda yang baru mulai merintis usaha. Atau mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus sekolah. Atau akan lulus sekolah, saudaraku. Betapa situasi hari-hari ini begitu menekan luar biasa. Nah, saudaraku kekasih, siap atau tidak siap, inilah yang harus kita perhatikan. Generasi 5.0, generasi Z yang saya identikan selalu dikatakan dengan istilah zombie. Mohon maaf. Karena ke depan mau tidak mau,
Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang akan terjadi. Baik antara manusia dengan manusia. Baik manusia dengan otomasi atau robot. Baik manusia dengan teknologi dan lain sebagainya. Saudaraku, tantangan itu akan terjadi ke depan. Dan generasi milenial ini, generasi berikutnya, bagi orang-orang yang sudah yang belum melewati masa ABG, ya usia baru gocap, baru 50, di bawah itu menghadapi tantangan yang begitu rupa, saudaraku. Tantangan ini Tuhan sudah ingatkan melewat ayat ini, saudaraku. Bagaimana didikan seorang orang tua, sepasang orang tua terhadap anaknya, begitu pentingnya. Kalau salah didik akan terjadi hal-hal yang seperti ini, saudara. Bagaimana kita lihat juga di Afrika, banyak tentara-tentara yang anak-anak kecil, karena didoktrin untuk menjadi tentara untuk membunuh orang, saudaraku. Sejak masa kecilnya diculik dan lain sebagainya. Akibatnya mereka sudah besar menjadi teroris, menjadi penjahat perang, dan menjadi orang-orang yang tidak berkenan baik kepada manusia maupun di hadapan Tuhan terlebih lagi. Bagaimana yang namanya didikan itu begitu pentingnya, saudaraku. Sehingga kita sering dengar beberapa waktu yang lalu bagaimana murid-murid sampai berani melakukan hal-hal kekerasan terhadap guru-gurunya, melecehkan guru-gurunya. Bahkan kita tahu hari-hari terakhir bagaimana anak-anak mendakwa orang tuanya, membawa ke pengadilan orang tuanya, dan lain sebagainya. Inilah kondisi akhir zaman yang nyata, saudaraku. Sudah diingatkan oleh Tuhan di kitab 2 Timotius pasal 3, bahwa ketahuilah pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Hari ini adalah masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, Tuhan katakan, dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombong, saudaraku. Dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tuanya dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli terhadap agama. Agama hanya merek. Agama hanya sekedar liturgi. Agama hanya dijual untuk hal-hal yang sebetulnya tidak kepada hal-hal yang rohani. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurutin Allah. Secara lahiriah dikatakan mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah, kekuatannya. Itu yang terjadi. Nah, terlebih didikan orang tua ini kita lihat di dalam kitab Matius pasal 14 tadi, betapa begitu penting. Begitu salah didik, begitu salah perintah. Didikan dan perintah ajaran itu akan menjadi sebuah, dikatakan firman Tuhan, seperti hasutan. Mengajarkan hal-hal yang negatif kepada anak itu Tuhan katakan sama dengan menghasut anaknya untuk berbuat dosa, berbuat jahat. Pada hakikatnya itulah yang terjadi hari-hari ini. Berapa banyak anak memberontak terhadap orang tua. Sebetulnya kalau mau mengintrospeksi diri, yang salah siapa? Kembali kita melihat ayat ini, orang tuanya. Saudaraku, kitab Amsal sudah jelas-jelas mengingatkan kita semua. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada hal itu. Saudaraku, kalau kita mau mendidik anak, menghasilkan anak-anak dengan didikan yang luar biasa pada nantinya, pada hari tuanya, didiklah dengan baik dan benar. Hari ini kita ingin anak-anak kita mampu berdiri kokoh, fight, teguh, memiliki daya inspirasi, memiliki daya efektivitas juang yang tinggi, yang kuat, optimal di dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak mudah patah semangat, orang-orang yang tidak mudah putus asa, orang-orang yang tidak mudah tersinggung, orang-orang yang tidak mudah frustrasi, undur, dan pada akhirnya depresi dan banyak yang bunuh diri. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, Tuhan katakan, didiklah mereka kepada hal-hal yang patut saudaraku didik. Amsal 29 ayat 17 juga sama berbicara tentang pendidikan. Didiklah anakmu, Tuhan ingatkan. Didiklah anak-anakmu, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada hal itu. Ayat 17 pasal 29. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Saudaraku, banyak ada istilah orang berkata bahwa aku mah cepat mati punya anak yang begitu dikatakan. Nah, saudaraku, kalau nggak ingin cepat mati seperti orang-orang dunia, didiklah dengan benar.
supaya mereka sungguh-sungguh pada masa tuanya, pada masa tua kita memberikan ketentraman. Kalau hati kita ingin tenang, kalau kita ingin bersuka cita melihat anak-anak kita berhasil di dalam Tuhan karena didikan yang baik, didiklah dengan baik, Tuhan katakan. Efesus di Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata, pasal 6 ayat 4b, tetapi didiklah mereka di dalam apa yang dididik, ajaran dan nasihat apa? Nasihat Tuhan. Saudaraku, pendidikan tidak hanya sekedar pendidikan ilmu yang tinggi, mereka harus jadi sarjana dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan ingatkan, didik mereka di dalam hal apa? Ajar mereka dan didiklah mereka dalam nasihat Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kelakuannya bersih itu adalah dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudaraku, artinya saudara dan saya tidak boleh salah didik terhadap generasi berikut. Kalau kita ingin melihat generasi-generasi terang, generasi-generasi anak panah, generasi-generasi yang kuat di dalam Tuhan. Seperti halnya saudaraku di dalam kitab suci kita. Dari sejak Perjanjian Lama, kitab Kejadian, sampai dengan kitab yang terakhir saudaraku. Selalu muncul tokoh-tokoh muda yang hebat. Mulai dari Musa, orang muda itu, Yusuf, Yakub, saudaraku, terus Daud, Sulaiman atau Salomo, dan Daniel, orang-orang muda bersama teman-temannya. Kemudian juga ada seorang nabi kecil, saudaraku, yang lahir begitu masih muda, saudaraku, termasuk Amos, orang yang muda. Dan kemudian Timotius masih begitu muda, saudaraku. Paulus waktu dipanggil dia masih muda, saudaraku. Banyak bermunculan orang-orang muda, generasi-generasi yang hebat di dalam Tuhan. Kenapa? Mereka terdidik dengan luar biasa. Iman mereka, hidup mereka di dalam nasihat dan ajaran kebenaran dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang luar biasa dahsyat, saudaraku. Dan kalau kita mau melihat anak-anak kita ke depan mampu melewati tantangan ini, dikatakan prediksi akan pulih, baru bisa akan pulih, itu pun baru prediksi sekali lagi. Ada yang bilang 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun yang akan datang dari kondisi COVID ini. Kita tidak pernah tahu. Tuhan bisa berbuat dengan luar biasa hanya dalam sekejap. Tetapi dia juga bisa berlambat-lambat supaya kita semua tetap berharap dan mengakui hadirat dan hukum-hukumnya serta otoritasnya di dalam hidup kita, bukan? Begitu hebatnya Tuhan. Tidak ada yang bisa memprediksi, tidak ada yang bisa memperhitungkan. Kita hanya mampu berseru-seru dan berdoa, minta Tuhan mengangkat semua penderitaan yang terjadi di muka bumi ini. Tetapi sekali lagi, kita perlu mempertahankan, mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Tidak hanya sekedar diri kita sendiri. Kita mungkin argo kehidupan, sekali lagi sering saya berkata, argo hidup kita mungkin hanya 15, 20, 10 tahun, 25 tahun, kita tidak ada yang pernah tahu. Tetapi generasi-generasi, lapis kedua, kesatu kedua di bawah kita, saudara. Ketiga, bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup. Pemulihan ekonomi yang mungkin berpuluh tahun baru bisa akan pulih. Kemudian pada waktu pulih, sudah dihadapkan oleh teknologi yang begitu terbang, begitu hebat, begitu luar biasa, begitu dahsyat. Dan begitu tidak pernah bisa diprediksikan sebelumnya. Mungkin kita akan keteteran, saudaraku, dengan segala situasi yang terjadi hari-hari ini. Mungkin anak-anak kita akan lebih keteteran lagi karena mereka belum siap menghadapi segala sesuatu. Hanya inilah yang menjadi bekal supaya kita tidak pernah salah mendidik generasi berikut. Generasi anak-anak kita, cucu kita, dan generasi cicit kita, saudaraku. Supaya mereka semua menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita tidak boleh salah mendidik. Hendaknya kita memberikan didikan di dalam nasihat dan ajaran Tuhan, dikatakan. Sekali lagi dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan anak angkatnya Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi engkau harus menjadi teladan bagi orang-orang lain. Di dalam hal apa? Di dalam perkataan, sekali lagi saya pernah ajarkan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan kita. Kemudian juga di dalam kesucian. Kita harus jadi teladan, saudaraku. Dengan cara apa kita menjadi teladan? Anak-anak kita memiliki teladan yang luar biasa di dalam Tuhan. Titus 2 ayat 16 berkata demikian. Orang muda harus dinasehati supaya menguasai diri dalam segala sesuatu.
Kita tidak akan mampu menguasai diri kita sendiri. Anak-anak kita tidak akan mampu menguasai diri mereka sendiri tanpa dibekali mereka oleh takut akan Tuhan. Janji Tuhan, nasihat Tuhan, ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan, serta kuat kuasa Roh Kudus yang sudah dikirimnya bagi saudara dan saya untuk mendidik anak-anak muda, dan bagi anak-anak kita, bagi generasi-generasi berikutnya yang ada di hadapan kita. Generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan, mereka akan siap menghadapi tantangan. Mereka akan kuat menghadapi segala persoalan hidup. Mereka akan sungguh-sungguh bisa berjuang melawan segala arus yang menentang, yang membawa mereka untuk terhanyut ke dalam hal-hal yang duniawi, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka akan mampu bertahan menguasai dirinya dalam, dikatakan, segala sesuatu. Tidak hanya satu hal saja, saudaraku. Tidak picik bertahan hanya dalam hal-hal yang rohani, akhirnya maaf dalam tanda kutip, hal-hal rohani akhirnya menyimpang dari ajaran Tuhan. Atau terlalu bertahan kepada hal-hal duniawi dan rohani disepelekan. Celaka juga, saudaraku. Kedua-duanya harus seimbang. Dalam hal jasmani, dalam hal rohani, mereka menjadi manusia-manusia unggulan yang luar biasa, yang Tuhan bisa pakai, yang Tuhan akan buktikan kuat kuasanya menyertai generasi-generasi yang akan datang. Saudaraku, sekali lagi, didiklah anak kita dengan benar, dengan takut akan Tuhan, sekali lagi, dengan ajaran-ajaran dan nasihat Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara, sehingga anak-anak kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang, bagi semua orang, dalam perkataan, dalam perbuatan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, terlebih di dalam kesucian iman, pengharapan mereka Tuhan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kemudian kita akan melihat, saudaraku, di dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat yang kelima berkata demikian. Hari-hari ini bangsa-bangsa akan saling desak-mendesak satu dengan yang lain. Orang-orang muda akan membentak orang tua. Orang-orang hina akan menghina orang-orang yang mulia. Hari-hari ini sudah terjadi. Perlu orang-orang yang bisa menguasai hidupnya karena dia takut akan Tuhan, karena dia memiliki roh. Biarlah orang-orang muda yang kita kasihi, orang-orang muda yang luar biasa, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan seperti halnya pada era perjanjian lama dan perjanjian baru. Banyak orang-orang muda yang dipakai sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan nama Tuhan ditinggikan. Dan anak-anak muda yang kita kasihi menjadi teladan yang hidup, menjadi teladan Kristus yang nyata di dalam kehidupan hari-hari ini, saudaraku. Terpujilah nama Tuhan kita. Terpujilah anak-anak muda. Dikatakan anak-anak muda itu masih bodoh, mau dalam firman Tuhan Amsal. Bodoh itu maksudnya bukan bodoh tulalit atau IQ-nya jongkok, saudaraku, bukan. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah mereka ini polos. Mereka itu orang-orang yang nggak banyak mikir apa-apa. Jadi diisi hal yang salah seperti anaknya Herodias, berkelakuannya jadi gitu, saudaraku. Tetapi kalau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dikatakan dengan tongkat dan didikan, saudaraku. Tongkat untuk menjaga, memukul sedikit supaya tidak nakal, supaya mengarahkan domba-domba tidak salah jalan. Anak-anak kita juga supaya tidak salah jalan, kita tidak salah mengasihi Tuhan. Tuhan bilang juga di dalam kitab Wahyu, barang siapa ku kasihi dia, ku tegur dan ku hajar. Ada teguran dulu baru hajaran kalau masih tetap bandel, saudaraku. Itu perlu. Supaya apa? Menjadi benar, menjadi baik, tidak menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan, hidup dengan benar dan berkenan kepada Tuhan. Itu perlu, saudaraku. Jadi saudaraku, mari kita didik anak-anak kita, cucu kita, generasi berikut kita, supaya memiliki hati yang teguh di dalam Tuhan, kuat di dalam ajaran Tuhan, supaya mereka menjadi manusia-manusia yang teguh. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa mengingatkan kita untuk mempersiapkan setiap generasi demi generasi, lapis generasi demi lapis generasi, untuk melahirkan generasi-generasi anak-anak Tuhan, generasi-generasi manusia-manusia Kristus, generasi-generasi yang layak masuk ke dalam ruang yang maha kudus, adalah generasi yang penuh hidup dengan kesucian. Sekali lagi Tuhan bilang di dalam kitab 2 Timotius tadi,
Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki perjamuan kudus, saudaraku. Mari kita bersama-sama, mari kita memuji Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudaraku, mari mempersiapkan anggur, roti, snack, biskuit, atau apapun bentuknya saudaraku di rumah saudaraku. Dengan iman mari kita bersama-sama melaksanakan, menikmati perjamuan kudus ini di dalam roh dan kebenaran. Biarlah saudara dan saya dilayakkan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami betapa kami harus bertanggung jawab di hadapan-Mu untuk mendidik anak-anak kami, cucu kami, generasi-generasi berikut, generasi yang akan datang, agar mereka menjadi orang-orang yang dididik dengan benar di dalam roh yang takut akan Tuhan, di dalam kebenaran-Mu, di dalam janji-janji dan nasihat-nasihat firman-Mu, di dalam takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka semua boleh menjadi teladan bagi banyak orang, baik dalam perkataan, tingkah laku, di dalam kesetiaan, di dalam kasih, juga di dalam kesucian, agar semua anak-anak ini menjadi orang-orang yang bisa menyukakan hati orang tua, menenangkan, menenteramkan hati setiap orang tua, generasi-generasi sebelumnya, orang tua rohani, juga agar mereka pada masa tuanya menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam berjalan di dalam kebenaran firman-Mu dan mengiring-Mu, serta setia kepadamu ya Tuhan, serta mengasihi setiap umat manusia. Dan Tuhan, kami tetap berdoa biarlah firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih, Engkau tegur dan Engkau hajar juga dengan tongkat didikan-Mu. Sebab kami tahu lebih baik jatuh ke dalam tangan-Mu daripada kami jatuh ke dalam kematian kekal di dalam dosa, karena kami bersalah dan kami tidak menuruti jalan-jalan-Mu dan nasihat orang tua kami, Tuhan. Terima kasih sekali lagi, berkati setiap pribadi yang pada siang hari ini akan menikmati perjamuan kudus di tempat kami masing-masing. Layakan, sucikan, kuduskan, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu untuk menikmati perjamuan kudus, bersekutu bermanunggal dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, menjadi orang-orang yang Tuhan materaikan pada akhir zaman ini, pada situasi-situasi hari-hari ini, di mana kami membutuhkan belas kasihan, kekuatan, kemurahan,
berkat anugerah dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kami dan anak-anak kami dan generasi-generasi yang akan datang dari keturunan-keturunan kami menjadi keturunan ilahi yang berkenan dan yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua bisa menguasai hidup kami, diri kami masing-masing, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami menjadi lilin dan menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami sehari-hari. Saudaraku, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kananmu adalah perlambang daripada tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik dan dia persembahkan untuk menebus dosa saudara dan saya? Yang beriman, mari bersama-sama memakannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat cawan kita. Apapun minuman, bentuk minuman yang ada di tangan saudaraku, mari dengan iman kita imani ini bahwa ini adalah perlambang daripada darah Kristus. Saudaraku, bukankah anggur atau air apapun yang ada di tangan kananmu adalah perlambang, merupakan perlambangan darah perjanjian baru yang berasal daripada darah Kristus yang sudah tercurah, yang sudah mati dan sepalang salib hanya untuk menebus dosa saudara dan saya? Yang beriman, mari kita bersama-sama meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat roti dan cawan yang sudah kami nikmati bersama-sama pada pagi hari ini. Dengan apa kami balas Tuhan semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu? Hanya dengan hidup kami, supaya kami menjadi terang Kristus yang memancar di tengah lingkungan kami. Bersyukur sekali lagi buat siang hari ini, buat tubuh, perlambang tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati bersama-sama, dan Roh-Mu bermanunggal bersama-sama dengan kami Tuhan. Bawa kami, ajar kami tetap setia sampai kami bisa bertemu muka dengan Engkau. Hajar kami dengan tongkat didikan-Mu Tuhan. Tegur kami kalau kami jalan-jalan kami serong daripada jalan-jalan-Mu. Sertai kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Kau memberkati saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuh saat ini. Kami berdoa buat orang tua Yohan, untuk Ci Ira, untuk Pak Felinus, untuk Bu Mei, yang Ibu Guru Yahya, juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan menjamah dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan menyembuhkan mereka. Penghiburan Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh, saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan melawat, menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan juga setiap saudara kami, setiap usaha, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, studi, pelayanan, atau apapun bentuk yang kami lakukan Tuhan hari-hari ini. Biarlah kami semua boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, yang mengimpartasikan kasih Kristus bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara yang kami kasih, Indonesia ini Tuhan. Selamatkan negeri kami. Malaikat Tuhan menjagai negeri kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Malaikat Tuhan menjagai persatuan, kesatuan, keutuhan bangsa dan negeri ini. Berkati Bapak Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, semua aparat keamanan di pusat maupun daerah, para gubernur, dan semua pemerintahan, jajaran pemerintahan yang ada di pusat sampai ke daerah. Biar ada kesehatian untuk membawa bangsa ini dalam kesatuan, persatuan, toleransi yang baik juga untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa negeri ini. Lindungi kami Tuhan dari tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala kondisi ekonomi yang sulit hari-hari ini. Berikan hikmat marifat bagi menteri-menteri yang bergerak di bidang ekonomi, keuangan, dan yang mengatur segala kebijakan-kebijakan apapun Tuhan yang menyangkut ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Beri hikmat sekali lagi, beri kekuatan bagi presiden kami untuk mengatur semuanya. Juga beri kekuatan, persatuan, kesatuan, beri aparat keamanan untuk menjaga negeri ini di dalam keamanan yang baik. Terima kasih. Kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kiranya kasih karunia yang menyertai kami ya Tuhan. Kemurahan-Mu tetap menyertai kami ya Allah Bapa. Saudaraku, mari bersama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus putranya,
serta di dalam persekutuan Roh-Nya yang Maha Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya, mulai pada pagi dan siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Engkau tetap teguh, engkau tetap kuat, engkau tetap beriman, engkau tetap berpengharapan, dan engkau tetap mengasihi Tuhan maupun saudara-saudara seiman dan sesama. Mulai siang hari ini, pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dan hari Rabu kita akan ada doa malam bersama pukul 7.15. Kita akan bertemu kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Haleluya.